Ya boleh deh. Aduh. Mami. Action. Dibuat-buat lagi. Real banget. Kita harus buat ini. Mana nyari yang konten sih? Enggak nih. Anjay. Mana orang lain penting itu adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain dengan mengakui bahwa orang memiliki peran, pendapat, dan kelebihan masing-masing. Sikap ini membuat kita tidak egois dan mendengarkan orang lain sebelum mengambil keputusan dan menyampaikan pendapat. Soft skill ini penting dalam kehidupan sosial dan kerja sama tim karena dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan komunikasi yang efektif. Dengan memandang orang lain lebih penting, kita bisa membangun rasa saling percaya, mengurangi konflik, dan kerjasama yang lebih baik. And action. Oh iya. Aku akan menjelaskan mengenai materi active listening. Active listening atau mendengarkan dengan baik adalah kegiatan mendengarkan dan juga mengerti konteks dari pembicaraan yang dilakukan. Selain itu, kalian juga memberikan reaksi yang dapat membuat lawan bicara kalian itu jadi lebih banyak bicara, lebih semangat untuk menceritakan apapun yang dia bicarakan. Contohnya seperti video berikut. Mami, ya, aku ada bawa buku di bukunya itu bagus banget. Ceritanya tentang seorang cewek namanya Areta, dia tuh suka paleontologi. Nah, si paleontologi ini persisnya tentang fosil-fosil gitu. Nah, terus tapi ada unsur adanya juga, ada macamnya juga. Dia jadi kulit istri. Mami, kok nggak dengerin aku sih? Kamu apa? Apa tentang buku ini? Aku ada dapat buku nih, minjem sih dari perpustakaan. Terus tadi tuh bagus banget, ada penelitiannya mengenai Pithecanthropus erectus itulah pokoknya. Terus ada gambarnya juga, tahu seru banget kalau dibaca. Tuh, cakep banget. Itu pemeran utamanya siapa? Oh, pemerannya Areta sama si Pithecanthropus itu sendiri. Yang utama nih ya. Tapi bakalan berjodoh nggak? Enggak. Si Areta ini dia tuh berjuang mati-matian buat balik ke bumi. Karena dia dibawa sama si Pithecanthropus itu ke planet lain dijadiin istri, tapi si Aretanya nggak mau gitu. Jadi dia juga ngajak cewek-cewek yang di Chandra buat balik ke bumi. Itu epic banget sih. Dia itu bikin strategi, terus bikin alatnya buat keluar, terus dibantuin sama Pithecanthropus pengkhianat. Wah, bagus banget. Mami harus coba buat baca ini. Nih, udah selesai baca nggak? Kamu duluan dah, baru aku. Ya. Menjadi pribadi menarik. Harus ganteng, harus cantik. Untuk menjadi pribadi yang menarik itu nggak harus dari segi visual aja loh teman-teman. Ada hal yang lebih penting untuk menjadi pribadi yang menarik, yaitu bisa memenangkan hati lawan bicara kita. Hal yang perlu kalian ketahui jika ingin memenangkan hati lawan bicara kita saat berbicara, itu adalah dengan membawakan topik yang sangat luar biasa ini, yaitu diri mereka atau tentang lawan bicara kita. Gimana caranya? Yang pertama, bangun kebiasaan untuk bertanya guys. Kalau kita nggak tanya, kita nggak tahu nih gimana sih diri mereka, diri lawan bicara kita. Kita harus mengorek-ngorek itu supaya kita bisa memenangkan hati mereka. Yang kedua, kalian pernah dengar nggak sih ada idiom yang menyebutkan think like a fish? Ya, berpikir seperti ikan. Blup, 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 blup. Enggak ya. Jadi gini loh teman-teman. Kalau kita mau mancing ikan, kita harus memposisikan diri kita juga sebagai ikan. Kenapa gitu? Supaya kita tahu apa yang disukai ikan, kemudian suasana seperti apa, untuk yang pas untuk kita mancing, supaya kita bisa dapet tuh ikannya. Sama seperti saat kita ngobrol, kita harus mengetahui nih isi pikiran lawan bicara kita. Sesuatu seperti apa yang disukai lawan bicara kita. Supaya apa? Supaya kita memenangkan hatinya, hati lawan bicara kita. Coba deh kalian nonton ini. Kak, aku mau nawarin buat
kepanitiaan sebelum nasional, mau nggak join? Mau apa sih? Itu buat join kepanitiaan seminar. Iya enggak kak? Oh ya, Nah tadi kakak ini tuh mau nawarin seminar di tengah orang-orang yang lagi main ML. Didengerin nggak? Enggak kan? Karena apa? Nggak menarik. Karena dia nggak dapet hati dari lawan bicaranya dia. Gimana guys, kalian lagi ngapain? ML, ini pas banget. Aku lagi ada event ML. Mau join timku nggak? Iya, boleh. Siapa aja timmu? Ada temanku lagi satu. Aku pas banget butuh lagi 2 orang. Mau nggak? Ya udah, nanti dari yang daftar. Yes. Oke, nanti aku kirim linknya ya. Oke, info-infonya ya. Mereka lebih tertarik kan sama kakak yang itu. Kenapa? Karena kakak itu bertanya nih awalnya, kalian lagi main apa guys? Kemudian karena dia lagi main ML, kakaknya tuh langsung nih membawakan topik yang mereka suka, yaitu ML tersebut. Jadi mereka ngerasa tertarik dan terajak untuk ikut join tim kakaknya itu. Jadi mereka excited karena ini kalau kalian ingin memenangkan hati lawan bicara kalian harus tanya dulu ya topik apa yang mereka sukai, oke? Membuat orang lain sependapat adalah kemampuan menyampaikan ide atau pendapat dengan cara yang jelas, logis, dan mudah dipahami sehingga orang lain bisa menerima dan setuju. Soft skill ini juga melibatkan cara berbicara yang sopan, tenang, dan tidak memaksakan kehendak, sehingga komunikasi terasa lebih nyaman. Kemampuan ini penting dalam diskusi, kerja kelompok, dan kehidupan sehari-hari karena membantu menciptakan kesepakatan tanpa konflik. Dengan mau mendengarkan pendapat orang lain dan memberikan argumen yang masuk akal, kita bisa membangun komunikasi yang efektif dan kerjasama yang lebih baik. Hai, balik lagi sama aku. Nah, kali ini aku membawakan materi yang sedikit berbeda dari materi sebelumnya. Kali ini materi yang aku bawa yaitu kemampuan berbicara dan presentasi. Seperti yang kita tahu, beberapa orang itu pasti mengalami yang namanya mules, deg-degan, keringat dingin, tangan tiba-tiba dingin gitu kan ketika mau melakukan presentasi. Nah, bisa jadi hal tersebut karena ada kurangnya persiapan yang diperlukan untuk presentasi. Nah, untuk itu kalian perlu mengenal yang namanya open up. Yes, open up. Apa sih itu? Buka pintu. No. Open up merupakan singkatan dari tips-tips yang akan aku jabarkan. Meliputi organizing, terus passionate, lalu ada engaging, natural, understanding audience, dan juga practice. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu organizing atau terorganisasi. Nah, di organizing ini meliputi tata cara kita membuat PPT atau framework untuk presentasi. Nah, di dalam PPT kita harus memberikan materi yang jelas, ringkas, dan relevan, serta baiknya juga memiliki tujuan yang jelas dan dapat membuat audiens memiliki sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya. Lalu ada passionate, yaitu kita yakin terhadap materi yang kita bawakan. Jadi audiens itu kayak merasa teryakinkan nih kalau materi kita itu udah terverifikasi gitu. Jadi mereka tuh bisa bereaksi kayak, oh iya benar juga ya, kenapa aku gak kepikiran seperti itu. Wow. Well, lalu kita lanjut ke engaging. Nah, di engaging kita akan lakukan keterikatan terhadap audiens. Maksud saya itu keterikatan emosional ya, seperti eye contact dan mengajak audiens berinteraksi. Kayak gimana sih contohnya? Seperti ini. Oke. Lanjut. Ada abis engaging yaitu natural, dimana dalam presentasi kalian itu tidak harus menghafalkan seluruh materi yang akan kalian presentasikan. Teman-teman, ini bukan pidato atau apapun, please. Jadi kita harus
dapat menguasai materi sehingga ketika terjadi gugup yang berlebihan dan tiba-tiba blank itu kita tidak terlalu kelihatan kalau kita lupa sama materi yang kita bawakan. Kita dapat melakukan improvisasi tapi masih mencangkup materi yang dibawakan. Dan tentu saja itu menjadi nilai plus di depan para audiens. Karena apa? Karena mereka dapat menangkap apa yang kita maksud dengan bahasa yang lebih sederhana. Seperti itu. Lalu ada understanding audience, di mana kita mencari tahu nih mengenai kebutuhan para audiens. PPT-nya harus seperti apa nih agar audiens itu merasa tertarik untuk melihat materi yang kita bawakan, dan juga kita body language-nya harus kayak gimana, atau mungkin mereka lebih suka yang santai. Jadi kita dapat melakukan presentasi yang lebih santai dan masih menjelaskan materi yang kita jabarkan. Lalu ada practice atau latihan. Nah, tentu bagi sebagian orang tidak ujuk-ujuk langsung bisa kan membawakan atau menyampaikan presentasi yang perfect, sempurna, bintang 5 seperti itu. Tentu mereka harus mengalami yang namanya proses. Dari awal, dari nol, dari mulai mempelajari materi, pembuatan seperti ini, seperti itu, seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Jadi dalam latihan kita perlu nih mengevaluasi presentasi yang kita lakukan sebelumnya, mencari kekurangan dan kelebihannya, dan apabila terdapat kekurangan tentu itu yang kita latih nih, seperti apa baiknya. Terus kita juga perlu minta saran terhadap mentor yang tepat agar mereka bisa memberikan masukan apa tentang bagaimana atau apa yang harus kita lakukan agar presentasi selanjutnya bisa menjadi presentasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih semuanya. Bye. Merancang presentasi adalah kemampuan menyusun materi secara struktur, jelas, dan menarik agar mudah dipahami oleh audiens. Dalam merancang presentasi, kita perlu memperhatikan tujuan, alur pembahasan, dan desain slides. Ya, pesan yang disampaikan tidak membingungkan dan tetap menarik perhatian. Soft skill ini sangat penting di dalam dunia sekolah, kuliah, maupun di dunia kerja nanti. Karena presentasi sering digunakan untuk menyampaikan ide atau hasil kerja. Jika presentasi yang direncanakan dengan baik, audiens akan lebih mudah memahami materi, komunikasi menjadi lebih efektif, dan menyampaikan presentasi terlihat lebih percaya diri dan profesional. Memenang orang lain penting itu adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain dengan mengakui bahwa orang memiliki peran, pendapat, dan kelebihan masing-masing. Sikap ini membuat kita tidak egois dan mendengarkan orang lain sebelum mengambil keputusan dan menyampaikan pendapat. Soft skill ini penting dalam kehidupan sosial dan kerja sama tim karena dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan komunikasi yang efektif. Dengan memenang orang lain lebih penting, kita bisa membangun rasa saling percaya, mengurangi konflik, dan kerjasama yang lebih baik. Untuk video bertema berpakaian yang menarik, gimana kita pakai video orang lain aja? Boleh tuh, kan simpel jadinya, kagak perlu buat lagi. Iya kan? Sih, tapi lebih baik itu kalau kita sendiri kan, jadi nilainya itu bisa bertambah gitu. Iya, karena ini kan tugas kelompok juga, tugas kita. Jadi alangkah baiknya kita lah yang ada di video itu, bukan orang lain. Bener juga sih. Ketika berpenampilan, apa harus yang mewah, yang branded, atau gimana? Untuk etika berpenampilan, ada 3 hal yang kalian harus ikuti. Yang pertama, harus sesuai konteks. Yang kedua, harus menaati aturan tertentu. Yang ketiga, menghindari pakaian yang tidak pantas.
Kalian bisa nonton video ini. Dia tadi kakaknya itu sudah melanggar 2 aturan. Yang pertama, tidak sesuai konteks. Karena kakaknya lagi ngampus, tapi dia malah memakai baju santai, yaitu hoodie. Kampus itu memiliki aturan bahwa mahasiswa itu wajib mengenakan pakaian berkerah. Kemudian di mata orang lain, orang menganggap kepribadian kakak itu seperti orang yang malas. Pujian yang efektif. Muji, gampang itu mah. No. Terkadang kita melakukan kesalahan dalam memuji. Apa aja sih kesalahannya kita? Mari kita pelajari. Pujian yang efektif adalah bentuk apresiasi yang diberikan secara terukur dan bertujuan untuk memperkuat perilaku positif serta membangun motivasi internal seseorang. Adapun prinsip-prinsip pujian yang harus kita perhatikan agar tidak melakukan kesalahan dalam memuji. Yang pertama, spesifik, bukan umum. Pujian yang terlalu luas seperti, "Wah, kamu hebat," seringkali terasa basa-basi. Jadi sebaliknya, pujian yang spesifik menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan orang yang kita puji. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Memuji bakat alami seperti, "Wah, kamu pintar." Itu bisa membuat seseorang takut gagal di masa depan. Jadi, kita harus memuji usaha, strategi, dan ketekunannya, karena itu jauh lebih membangun. Yang ketiga, sampaikan secara tulus. Jangan memuji karena menginginkan sesuatu, karena itu penjilatan, bukan pujian. Dan orang biasanya memiliki radar yang kuat untuk merasakan ketidaktulusan. Nah, jika tidak menemukan hal yang benar-benar layak dipuji, lebih baik daripada berpura-pura. Yang keempat, perhatikan waktu dan tempat. Beberapa orang mungkin senang dipuji di depan orang karena merasa diakui. Tapi sebagiannya lagi, atau bisa kita bilang introvert atau tertutup, jika dipuji di depan orang banyak justru bisa membuatnya merasa malu dan tidak nyaman. Yang kelima, hindari pujian sandwich. Jangan menyelipkan kritik di tengah atau di akhir pujian, karena itu akan membatalkan rasa senang dari pujian tersebut. Jadi nggak enak. Dan yang terakhir, itu prinsip tanpa pamrih. Ingat, pujian terbaik adalah yang diberikan tanpa mengharapkan balasan atau bantuan setelahnya. Hai, balik lagi sama aku. Nah, kali ini aku membawakan materi yang sedikit berbeda dari materi sebelumnya. Kali ini materi yang aku bawa yaitu kemampuan berbicara dan presentasi. Seperti yang kita tahu, beberapa orang itu pasti mengalami yang namanya mules, deg-degan, keringet dingin, tangan tiba-tiba dingin gitu kan ketika mau melakukan presentasi. Nah, bisa jadi hal tersebut karena ada kurangnya persiapan yang diperlukan untuk presentasi. Nah, untuk itu kalian perlu mengenal yang namanya open up. Yes, open up. Apa sih itu? Buka pintu. No. Open up merupakan singkatan dari tips-tips yang akan aku jabarkan. Meliputi organizing, terus passionate, lalu ada engaging, natural, understanding audience, dan juga practice. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu organizing atau terorganisasi. Nah, di organizing ini meliputi tata cara kita membuat PPT atau framework untuk presentasi. Nah, di dalam PPT kita harus
memberikan materi yang jelas, ringkas, dan relevan, serta baiknya juga memiliki tujuan yang jelas dan dapat membuat audiens memiliki sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya. Lalu ada passionate, yaitu kita yakin terhadap materi yang kita bawakan. Jadi audiens itu kayak merasa teryakinkan nih kalau materi kita itu udah terverifikasi gitu. Jadi mereka tuh bisa bereaksi kayak, oh iya benar juga ya, kenapa aku gak kepikiran seperti itu. Wow. Well, lalu kita lanjut ke engaging. Nah, di engaging kita akan lakukan keterikatan terhadap audiens. Maksud saya itu keterikatan emosional ya, seperti eye contact dan mengajak audiens berinteraksi. Kayak gimana sih contohnya? Seperti ini. Oke. Lanjut. Ada abis engaging, yaitu natural, dimana dalam presentasi kalian itu tidak harus menghafalkan seluruh materi yang akan kalian presentasikan. Teman-teman, ini bukan pidato atau apapun, please. Jadi kita harus dapat menguasai materi sehingga ketika terjadi gugup yang berlebihan dan tiba-tiba blank, itu kita tidak terlalu kelihatan kalau kita lupa sama materi yang kita bawakan. Kita dapat melakukan improvisasi tapi masih mencangkup materi yang dibawakan. Dan tentu saja itu menjadi nilai plus di depan para audiens. Karena apa? Karena mereka dapat menangkap apa yang kita maksud dengan bahasa yang lebih sederhana. Seperti itu. Lalu ada understanding audience, di mana kita mencari tahu nih mengenai kebutuhan para audiens. PPT-nya harus seperti apa nih agar audiens itu merasa tertarik untuk melihat materi yang kita bawakan. Dan juga kita body language harus kayak gimana, atau mungkin mereka lebih suka yang santai. Jadi kita dapat melakukan presentasi yang lebih santai dan masih menjelaskan materi yang kita jabarkan. Lalu ada practice atau latihan. Nah, tentu bagi sebagian orang tidak ujug-ujug langsung bisa kan membawakan atau menyampaikan presentasi yang perfect, sempurna, bintang 5 seperti itu. Tentu mereka harus mengalami yang namanya proses. Dari awal, dari nol, dari mulai mempelajari materi, pembuatan seperti ini, seperti itu, seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Jadi dalam latihan kita perlu nih mengevaluasi presentasi yang kita lakukan sebelumnya, mencari kekurangan dan kelebihannya, dan apabila terdapat kekurangan tentu itu yang kita latih nih. Seperti apa baiknya. Terus kita juga perlu minta saran terhadap mentor yang tepat agar mereka bisa memberikan masukan apa tentang bagaimana atau apa yang harus kita lakukan agar presentasi selanjutnya bisa menjadi presentasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih semuanya. Bye-bye. Nah, teknik yang kedua itu metode pendekatan SBI atau Situation Behavior Impact. Metode ini sangat efektif untuk meminimalkan kesan subjektif atau menghakimi. Nah, yang pertama situation atau situasi, menjelaskan kapan dan di mana kejadian itu terjadi. Yang kedua, behavior atau perilaku. Itu menjelaskan perilaku spesifik yang diamati, bukan sifat. Yang ketiga, itu impact atau dampak.
menjelaskan efek dari perilaku tersebut terhadap tim atau hasil kerja. Dan yang terakhir, menggunakan pernyataan aku, bukan kamu. Karena menggunakan kata kamu sering terdengar seperti menuduh. Jadi, kita harus menggunakan kata aku untuk membuat percakapan terasa lebih personal. Nah, ada juga nih kebalikan dari active listening, yaitu mendengarkan saja. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu ketika di active listening, kalian dapat mengerti konteks yang dibicarakan, memberikan reaksi sehingga lawan bicara dapat talk aktif. Di hanya mendengarkan, kalian mendengarkan apa yang diobrolkan, tapi atensi kalian tidak sepenuhnya kepada lawan bicara, sehingga kalian kurang mengerti atau kurang menangkap konteks dan inti yang dibicarakan. Juga dapat membuat lawan bicara itu merasa kurang dihargai, sehingga mereka mungkin merasa kesal dan malas lagi untuk melanjutkan ceritanya pada saat itu. Contohnya seperti berikut. Oke, sekian video materiku dan terima kasih. Sampai jumpa. Mengkritik tanpa menyakiti. Mengkritik tanpa menyakiti tujuannya itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membantu orang lain berkembang. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang teknik kritik apa aja yang bisa kita gunakan tanpa harus menyakiti orang lain. Teknik yang pertama itu teknik sandwich. Teknik ini paling umum digunakan untuk menjaga perasaan penerima agar tidak merasa diserang secara langsung. Seperti kita kasih solusi dulu, baru dah kita kasih kritik apa masalahnya. Setelah itu kita kasih motivasi ataupun saran. Gitu. Nah, teknik yang kedua itu metode pendekatan SBI atau Situation Behavior Impact. Metode ini sangat efektif untuk meminimalkan kesan subjektif atau menghakimi. Nah, yang pertama situation atau situasi, menjelaskan kapan dan di mana kejadian itu terjadi. Yang kedua, behavior atau perilaku. Itu menjelaskan perilaku spesifik yang diamati, bukan sifat. Yang ketiga itu impact atau dampak, menjelaskan efek dari perilaku tersebut terhadap tim atau hasil kerja. Dan yang terakhir, menggunakan pernyataan aku, bukan kamu. Karena menggunakan kata kamu sering terdengar seperti menuduh. Jadi, kita harus menggunakan kata aku untuk membuat percakapan terasa lebih personal. Kendala dia menurut aku kendalanya itu di pembuatan videonya, karena kita buat Sabar. 3, 2, 1 and action. menurut aku kendalanya itu di pembuatan videonya, karena kita juga buat videonya itu di kampus, jadi kalau ada yang lewat, ada yang jalan, itu pasti diikat videonya. Dan ide-ide di masing-masing anggota juga pasti berbeda-beda, jadi agak sulit untuk menyatukan ide itu. Kalau aku sih paling susah tuh nahan ekspresi mimik muka sih, apalagi recordnya sama teman-teman kayak gini ya, jadi agak susah buat nahan tertawa. Dah selesai.